Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Ramadanti, perwakilan dari kelompok 2, akan membahas bisnis model kanvas dari usaha kami, Kigor Sambal Seha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama teman saya, yaitu Melanie Anissa Putri dan Rahmawati. Mereka di balik layar. Kami membuat bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen, yang terdiri dari customer segment, value proposition, channels, customer relationship, lalu ada revenue stream, key activities, key resource, key partnership, cost structure. Nah, kita bahas dari customer segmentnya. Customer segment kami itu menjabarkan spesifik segmentasi pelanggan yang menjadi bisnis. Saya definisikan terlebih dahulu. Lalu customer segment kami cakupannya dari daerah Jakarta sampai Tangerang. Terus mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, rekan kerja beragam kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Mulai dari orang yang berpenghasilan 4 digit sampai 10 digit. Nah, masyarakat DKI Jakarta dan Tangerang bisa menggunakan GrabFood atau Grab Express gitu. Lalu customer segment Kigor ini berkategori segmented, yaitu customer yang masih masuk dalam kategori yang sama namun berbeda kebutuhannya. Karena contohnya bisa saja orang-orang membeli Kigor kami karena untuk makan besar atau hanya sekedar jajan. Lalu kedua ada value proposition. Value proposition ini menjabarkan manfaat apa yang akan didapatkan pada konsumen jika memilih bisnis kita. Value proposition ini kalau dalam legenda Kigor, aci-acian, mindset orang Jakarta, aci hanya bisa dijadikan cemilan seperti cireng, cilung, cilor, ataupun cilok. Kami berinovasi, cilok ini menjadi cilok goreng dengan tambahan bahan alami serta isian yang beragam dan sambal pelengkapnya yang variatif. Nah, apa aja sih bahan alaminya? Bahan alaminya ada brokoli, cabai, atau wortel. Karena digoreng pasti nggak bakal kelihatan warnanya gitu. Jadi untuk adonannya itu pakai itu, dicampur itu. Terus isiannya mulai dari keju, ayam, ataupun sosis sesuai selera customer yang inginkan atau apa. Terus ada sambal pelengkapnya variatif. Sambal pelengkapnya kita sajikan sambal kacang dan sambal geprek. Mungkin akan diolah lagi ke depannya sesuai dengan hype-nya customer. Lalu kualitas Kigor kita renyah dan memiliki banyak varian rasa dan varian sambal. Lalu ada channel. Channel adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan value proposition bisnis kita kepada konsumen. Channel kita memberikan pilihan kepada customer mengenai rasa cilor serta varian sambal apa yang akan ditambahkan sebagai pelengkap. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi. Lalu membuka toko online dengan perantara GoFood atau GrabFood atau via WhatsApp gitu loh. Yang saya sebutkan tadi di customer segment karena bahan kita mudah basi gitu. Jadi diharuskan pakai GrabFood kalau jauh dan kalau bisa express, bukan same day tapi instan gitu. Lalu membuka stand di berbagai acara atau pameran tertentu. Tujuannya untuk agar masyarakat luas lebih tahu keberadaan usaha kita. Lalu ada customer relationship. Customer relationship ini cara atau wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan konsumen. Customer relationship yang dilakukan oleh kita adalah kita itu sebagai newbie ya. Jadi effort untuk berusaha untuk menjadi wirausahawan itu pasti dengan cara mempromosikannya, apalagi ini kuliner, food. Promosinya kita buka dengan cara membuka stand, terus melalui sosial media, Instagram, Line, Facebook, dan WhatsApp. Kemungkinan kalau besar akan kita buat bisnis account-nya gitu. Lalu mouth to mouth itu penting. Mulai dari sampel, memberikan ke customer dan lain-lain, memberikan ke tetangga, rekan kerja, dan sahabat-sahabat sejawat di mahasiswa Al-Azhar, di Al-Azhar Indonesia sebagai kampus kami. Lalu ada revenue stream. Revenue stream itu berasal dari laporan keuangan kita.
pengeluaran, pemasukan selalu kita catat per bulannya agar kami tidak lupa, agar kami selalu mengetahui apa aja yang dikeluarkan, apa aja yang kurang dari usaha kita, atau apa aja yang lebih dari usaha kita. Lalu ada key activities. Key activities kita itu menciptakan inovasi Kigor yang unik dan berbeda dari biasanya melalui varian rasa dan varian sambal. Sudah dijelaskan tadi di value proposition. Lalu mengubah daya tarik jajanan menjadi lebih sehat bagi yang hobinya jajan karena Kigor yang diproduksi oleh kami itu homemade, higienis dan fresh dari tangan kami. Nah, yang membedakan Kigor ini kan sehat nih, jajan. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang jajannya jajan junk food kayak gitu. Junk food itu tidak sehat kalau makan keterusan. Nah, kita usahakan, kita ingin masyarakat Indonesia tuh lebih mengenal arti sehat walaupun hanya cuma jajan doang. Jadi jajan sehat itu penting gitu loh. Lalu ada key resource. Key resource itu sumber daya yang harus dimiliki agar key activities kita bisa dijalankan. Nah, key resource kita itu terdiri dari sumber daya manusia. Sumber daya manusianya masih kami bertiga, yaitu saya, Rahma, dan Melani. Lalu resep dan teknik pengolahan bahan baku menjadi Kigor yang khas dan selalu diminati oleh banyak orang. Nah, resepnya mungkin privasi kita sendiri, privasi kami sendiri, tetapi ya, yang kami pasti janjikan adalah Kigor kami itu alami dari bahan-bahan sayuran seperti brokoli, wortel, atau cabai. Nah, sumber daya manusianya mungkin akan diperluas cakupannya melalui distributor-distributor jikalau memang sudah terkenal di kalangan luas. Amin. Dan semoga menjadi PT. Amin. Lalu ada key partnership. Key partnership ini pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, kita pilih di key partnership-nya itu supplier bahan baku. Kemungkinan kita menjalin kerjasama dengan pedagang di pasar tradisional dan warung sembako. Karena kita pilih itu karena cakupan bahan kami mudah ditemukan. Tidak perlu repot-repot ke fresh market atau supermarket untuk mendapatkan bahan kami. Lalu kami olah dengan tangan kami dan insya Allah fresh gitu. Agar memudahkan kami dan meminimalisir cost-cost yang ada. Lalu ada cost structure yang terakhir. Cost structure kita itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perawatan aset atau alat masak. Ini kita minimalisirkan, ya semoga saja tidak ada kendala dalam biaya gitu loh. Lalu sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari materi kami, dari pembahasan kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.